Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha kelas 2 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PJOK masuk ke buku tema 2G ya. Nah, yuk kita sama-sama buka subtema 1. Nah, kita akan mempelajari tentang kegiatan berenang. Kita simak bersama ya. Nah, sebelum masuk kolam renang, pastikan dulu tubuh kita dibasahi ya, disiram dulu biar basah semua. Dan kita duduk di pinggir kolam, kedua kaki masukkan ke dalam air. Jangan lupa untuk membasuh tubuh, membasahkan tubuh terlebih dahulu ya, seluruh tubuhnya agar tidak kaget ini salah. Jadi sebelum masuk ke kolam dibasahkan atau dibasuh. Nah, setelah masuk ke dalam kolam, kita cari kolamnya pastinya jangan yang dalam ya, yang masih posisinya sedada. Yang untuk kolam anak-anak, kita berdiri di tepi kolam dengan memegang bagian tepi kolam. Lalu tubuh kita ditarik maju mundur. Nah, ini ya. Jadi ini posisinya kita maju mundur. Nah, kita lakukan penyesuaian dulu nih untuk menghindari rasa takut di dalam kolam, supaya agar kita juga terbiasa dulu badan kita dalam air. Kita bisa memegang tepi kolam. Nah, ini kan tangan kita keduanya memegang tepi kolam. Nah, dorong dan tarik dan mundurkan badan kita ya. Maju mundur untuk kegiatan pembiasaan dulu ya. Nah, kedua kaki dilangkahkan ke samping seperti sedang berjalan dalam air. Sesekali usahakan telapak kaki tidak menyentuh lantai kolam. Nah, gerakan ini bisa dilakukan berpasangan atau beberapa orang. Nah, ini lihat ya. Nih beberapa gerakan yang kita bisa lakukan di dalam kolam renang. Nah, seperti apa? Yang pertama nih, gerakan memutar. Berdiri, lalu tangannya di atas air. Lalu kita gerakan memutar ke kanan dan ke kiri seperti berputar bergantian. Lalu kita bisa latihan menggerakkan lengan. Nah, seperti di gambar ini. Lalu gerakan mendayung. Ini beberapa gerakan latihan ya, gerakan lengan di dalam kolam. Buka halaman berikutnya. Nah, setelah tadi kita latihan bagian atas atau bagian lengan, kita lanjutkan dengan latihan bagian kaki. Yang pertama, kita duduk di sisi kolam renang dengan posisi kaki selonjor. Nah, ya, lihat gambar 1.371 nih, 1.37. Duduk di tepi kolam, turunkan, selonjorkan kaki ke dalam air. Nah, kedua tangan harus lurus di belakang badan seperti ini. Kedua kaki digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Ya, ke atas dan ke bawah maksudnya jadi di atas air dan masuk ke air kakinya. Bergantian kanan kiri. Yang dimulai dengan ke bawah, dimulai dari pangkal paha ya. Nah, lakukan seperti gambar di samping ini. Lalu setelah itu kita menceburkan sebagian badan kita ke dalam air. Nah, ini yang bagian 2. Latihan ini dilakukan di dalam air. Sikap awal berdiri membelakangi dinding kolam renang. Bahu dan tangan bersandar pada tepi kolam renang. Kemudian menggerakkan kaki dengan cara menekan air ke arah depan dan bawah. Ketika kaki menekan air,
pinggul diangkat ke depan atas hingga sejajar dengan permukaan air. Nah, kaki tetap berada di dalam air ya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah ke bagian 3. Gerakan menendang dalam air. Nah, sikap awalnya apa? Terlungkup di dalam air dan jangan lupa tetap kedua tangan memegang tepi kolam ya. Nah, kemudian kedua tangan diluruskan ke depan. Nah, itu berpegang dengan tepi kolam. Kita menendang ya, menendang ke belakang ya. Posisinya kita angkat badan kita, tahan kedua lengan kita, menahan badan kita. Lalu tendang kaki ke belakang. Nah, lutut dibengkokkan 90 derajat. Kaki harus rileks, tidak kaku. Kemudian kaki ditendangkan ke dalam air. Tendangan dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang ya. Kanan kiri seperti kita menendang ya ke belakang. Nih, kanan kiri bergantian. Nah, selanjutnya nanti ada tugasnya halaman 41 ya. 41 dan 42. Sini nanti kalian bisa kerjakan. Setelah tadi kita mempelajari materi pembelajaran 2 dan 5. Lanjut kita ke subtema 2. Subtema 2, sekarang kita masukkan badan ke dalam air ya. Kalau sebelumnya kan bagian tangan, lalu bagian kaki ya. Nah, sekarang kita kembali masukkan badan ke dalam air dan jalan di air. Nah, lakukan berjalan di air. Coba dari ujung kolam renang yang satu sampai ke ujung yang lain. Kita berjalan aja dengan posisi tangan diangkat. Nah, lihat seperti ini ya. Berjalan, usahakan kedalamannya yang sama ya. Nah, dan juga pastinya harus ada pengawasan dari orang dewasa. Nah, kita latih bolak-balik dari ujung kolam ke ujung yang lainnya. Yang dangkal. Lakukan berjalan-jalan di air pada kolam renang yang dangkal. Berjalanlah dengan hati-hati, jangan sampai terjatuh. Nah, gerakan bisa dilakukan secara bersama-sama dengan bergandengan. Ini beberapa kegiatan permainan dalam air ya. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah tentang kegiatan bukan pada renangnya dulu, tapi pembiasaan tubuh kita di dalam kolam agar tidak kaget. Baik, lanjut. Nah, kita sekarang berlatih menahan napas. Berdiri dekat tepi kolam renang. Nah, rentangkan dengan lurus ke depan, bungkukkan badan ke depan, benamkan kepala dalam air. Lakukan dalam beberapa hitungan. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam air, kita tarik napas dulu. Bismillah, 1, tarik napas. Tahan, lalu masukkan kepala kita ke dalam air. Tenang, rileks, jangan panik. Nah, setelah itu kita angkat lagi kepala kita untuk mengambil napas. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali ya. Untuk apa? Latihan menahan napas di dalam air. Nah, ulangi kegiatan di atas, tambah hitungan saat membenamkan kepala. Lakukan bersama teman secara bergantian. Ini apa fungsinya? Manfaatnya kita membiasakan pada saat untuk melatih menahan napas pada saat kepala kita masuk ke dalam air. Ya. Jadi dibiasakan dulu sebelum latihan teknik berenang gaya yang macam-macam, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Kita harus membiasakan dulu nih. Latihan seperti ini sangat dasar sekali ya. Lalu berlatih melayang di air. Berdirilah di kolam renang yang airnya setinggi dada. Posisi badan dibungkukkan, kedua tangan lurus ke depan, pegang tepi kolam. Nah, lihat. Telapak tangan menghadap ke bawah. Kepala menghadap dinding kolam.
Ini yang pertama, menghadap dinding kolam, ya. Selanjutnya kaki diapungkan lurus. Nah, seperti ini. Ini gambar 1, 2 siap-siap, lalu nah posisinya seperti ini, tahan ya. Kepala menghadap dinding kolam, selanjutnya kaki diapungkan lurus ke belakang. Lihat gambarnya nih, lurus ke belakang. Usahakan agar lengan tetap lurus. Nah, latihan ini dilakukan secara berpasangan dan bergantian. Salah satu bisa membantu mengangkat tubuh temannya agar sejajar dengan air. Nah, ini selanjutnya adalah, nah kita bisa lakukan bersama-sama ya. Nah, mungkin kalau sebelum masuk ke dalam air bisa dibantu dengan guru atau teman atau orang yang lebih besar, yang dewasa ya, untuk kita latihan seperti ini. Nah, kita akan mempelajari gerakan melaju saat berenang. Nah, gerakan ini dilakukan bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih di luar kolam renang ya. Dengan bantuan teman terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Nah, ini latihan dulu di darat ya, di luar kolam. Selanjutnya, bila sudah di kolam, lakukan gerakan di dalam kolam yang berair dangkal. Posisi awal terlentang ke permukaan air seperti ini nih, gambar 2.26. Kedua kaki ditekuk, tangan digerakkan ke samping badan. Jaga keseimbangan badan, jangan sampai tenggelam. Nah, lakukan berulang kali dengan tekun. Nah, suatu saat kita akan mahir, jadi harus latihan yang rajin. Nah, ini ada beberapa permainan di dalam kolam ya, sambil bermain bola ya. Lempar bola, atau kalau ada namanya bola air itu polo air. Seperti ini. Menangkap bermain lempar tangkap bola di kolam renang. Pasti seru nih. Nah, tugas selanjutnya adalah di halaman 85. Jangan lupa dikerjakan. Ya. Jadi soal tugasnya, latihan PJOK halaman 85, dan tadi sebelumnya adalah halaman 41 ya, 41 mulai halaman 41, 42, 85 dan 86 nih. Ya. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Kita mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Jangan lupa kerjakan latihannya dan difoto kirim jawabannya. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.